الرحمن الرحيم. والإفادة الاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين ويهدينا وإياكم لأحسن الطريق ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، جملنا بالعلم، زينا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di bab sabar, masih di bab sabar di buku Riyadhus Shalihin sampai hadis 36. Kemarin masuk 36 Ustaz atau tidak? Sekarang yang 36. 36 hadis. Seperti yang kita bilang, Al-Imam Nawawi di buku Riyadhus Shalihin itu kumpul seluruh hadis yang sudah hafal atau sudah ketemu tentang sabar. Juga hadis kadang-kadang bisa tentang sabar, bisa tentang bala, bisa tentang ridha, bisa tentang terima takdir Allah Ta'ala, ya bisa. Jadi di bawah berapa judul bisa. Di sini ada berapa hadis. Ini lihat hadis 36 an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud kita sudah kasih terjemahnya waktu belajar di Al-Arba'in. Qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya salawatullahi wassalamu alaihi ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Hadis ini juga seperti kita jelasi kemarin, yang imannya kuat, balanya kuat juga lebih atau sesuai iman. Bala atau musibah sesuai iman orangnya. Orangnya imannya kuat berarti balanya banyak. Dapatkan di bala di hartanya, di jiwanya sendiri, di anaknya, di keluarganya, ya balanya banyak. Di sini Rasulullah kasih satu gambaran biar kita paham bala itu bukan untuk kita sendiri aja, orang yang biasa juga, para nabi juga, para nabi itu juga. Bala nabi itu atau ujian kepada nabi itu lebih berat dari ujian orang biasa. Ini lihat Rasulullah SAW kasih cerita Sayyidina Nuh di riwayat lain. Nuh cerita Sayyidina Nuh yahki nabiyyan min al-anbiya, hadha nabi huwa Nuh alaihi salam. وقال النبي صلى وقال القرطبي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكي والمحكي. Al-Imam Al-Qurtubi bilang juga ini di waktu Rasulullah SAW di bulan Badr itu kena luka sampai darahnya keluar. Rasulullah pegang atau melarang darah turun ke bumi. Rasulullah nggak mau darah turun ke bumi. Kenapa? Kalau turun darahnya titis sampai bumi itu nanti dapat siksa atau Allah Ta'ala kirim siksa kepada umat. Jadi Rasulullah pegang atau taruh tangannya biar darah langsung ke tangannya. Yahki nabiyyan min al-anbiya yamsahu dama an wajhi. Darabahu qawmu, mereka pukul atau mukul, ya di sini bilang apa? Dibukul oleh kaumnya itu sampai keluar darah. Rasulullah jadi di perang Badr, kita tahu itu nanti kita belajar di perang Uhud, perang Uhud. Ada Ibnu Qami'ah, satu orang namanya Ibnu Qami'ah, lembar batu kena Rasulullah SAW. Ada satu orang lain juga di pedang, tapi karena dia pakai seperti hilim, yang sekarang kita bilang hilim, tapi besi, itu kena bibi Nabi Muhammad SAW sama gigi, satu gigi yang patah atau rusak. Sampai besi itu yang tadi bilang hilimnya seperti hilim sekarang, tapi dari besi, bukan besar, bisa ada turun ke bawah seperti hilim sekarang. Waktu dia pukul di pedang itu besi yang dari hilim masuk ke bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Ubaidah bin Jarrah datang kepada Nabi
SAW mau keluarin, mereka pakai alat itu kena daging bibir Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana caranya? Abu Ubaidah ambil atau gigit di gigitnya biar tidak menyakiti atau tidak sakit atau tidak kena daging Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia cubut pertama, giginya yang pertama keluar dari satu gigi sari. Gigi pertama, tapi dia lepas sedikit. Mereka bilang kamu sudah kena juga, kita bantu. Dia bilang enggak, harus saya yang selesai ini. Pakai gigi atau pakai gigi atau gunakan gigi yang kedua, cubut sama besi, tapi sudah besi mereka bisa lepas hilim atau al-mighfar namanya dalam bahasa Arab. Mighfar enggak tahu dalam bahasa Indonesia namanya. Asalnya itu ada darah, keluar darah Rasulullah lagi. Ini bisa masuk di hadis ini Rasulullah SAW. Tapi yang di dalam riwayat lain Rasulullah kasih cerita Sayyidina Nuh alaihi salam. Kaumnya dipukul oleh kaumnya sampai keluar darah. Dia ambil darah, angkat tangan, doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Yang pertama ini dari hadis ini, coba baca artinya Ustazah. Iya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata, seolah-olah aku melihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bercerita tentang seseorang nabi yang dipukul oleh. Bentar ya, bercerita tentang seorang nabi. Berarti tadi kalau yang bilang nabi itu Nuh alaihissalam. Ada yang bilang enggak, ini Rasulullah sendiri waktu di perang tadi yang kita kasih ceritanya di perang Uhud. Lanjut. Ia bercerita tentang seseorang nabi yang dipukul oleh kaumnya hingga berdarah. Lalu ia menyeka darah dari mukanya seraya berkata, Ya Allah, ampuni kaumku, sungguh mereka tidak mengetahui. Ini hati luar biasa. Ini hati kalau kita bilang full kasih sayang kepada seluruh umat. Kita kalau lagi marah, kalau ada yang kena, ya tidak lihat anak, tidak lihat ini anak atau istri. Anak kecil kita, dia anak sudah tidak paham. Kalau dia lembar atau tembak di wajah atau pukul di wajah, kita marah. Anak. Sudah, kita yang paling dekat kepada kita. Apalagi masih kecil, tidak paham. Ya, ini bagaimana kalau bagaimana keadaan orang, siapa yang bisa pasti itu yang Allah Ta'ala pilih orangnya biar jadi membina umat ini. Luar biasa. Darahnya lagi keluar, dia bilang Allahumma hdi qaum, ampuni dosa atau kaumku. Ya. La ilaha illallah. Di riwayat lain tadi, di riwayat Uhud, mungkin Ustazah Ida sudah pernah baca, mereka setelah berang Badr, berat dari tadi Badr lupa. Di semuanya cerita ini Uhud. Kalau saya bilang Badr berarti Uhud. Di berang Uhud itu mereka bilang, wahai Rasulullah, ini lihat bagaimana membunuh 70 orang dari kita. Ayo doa biar Allah Ta'ala habisin mereka. Itu sifat yang hatinya masih mungkin bilang belum tarbiyah, belum tazkiyah. Hatinya belum bersih. Itu orang yang baru muslim. Tapi Rasulullah seharus ikut mereka. Karena semua bilang, wahai Rasulullah, biar Allah Ta'ala siksa mereka atau ambil mereka atau itu. Rasulullah angkat tangan. Dari satu rawi yang di sebelahnya bilang kalau Rasulullah doa nanti kaumnya habis. Karena doa Rasulullah SAW pasti Allah Ta'ala terima atau kabul. Tapi dia bilang saya dengar mau Rasulullah doa Rasulullah apa? Dengar Allahumma hdi qaumi seperti ini. Allahumma hdi qaumi fa inna. Allahumma hdi, ya Allah,
ampuni kaumku, sesungguh mereka tidak mengetahui. Fa'innahum la ya'lamun. Apa tidak mengetahui? Tidak mengetahui apa yang saya bawa ke mereka. Tidak mengetahui harga agama yang saya bawa ke mereka. Tidak mengetahui ini tidak boleh. Tidak mengetahui aku Rasul yang paling mulia. Tidak bisa bilang itu semuanya. Tidak mengetahui apa. Fa'innahum la ya'lamun. Tidak mengetahui ini salah, melakukan salah sama Rasul. Tidak mengetahui kalau tadi bilang titisnya turun sampai kena bumi itu nanti dapat siksa dari Allah Ta'ala. Tidak bisa. Fa'innahum la ya'lamun. Tidak mengetahui atau tidak mengerti juga. Fa'innahum la ya'lamun. Orang rawi dia bilang waktu Rasulullah bilang seperti itu saya senang. Pasti dapat hidayah. Dapat hidayah atau tidak? Kita baca di buku sirah setelah Rasulullah masuk ke Makkah semuanya masuk ke Makkah. Kecuali berapa orang? Ya Rasulullah mengecualikan. Fulan dan fulan ini kamu bunuh fulan dan fulan walau membunuh fulan atau bunuh fulan itu walau dia tergantung di pintu Al-Ka'bah. Itu ada berapa orang? Tapi yang lain yang tidak berang sama kita Rasulullah bilang sama mereka. Tidak berang sama kita biar. Yang mau tinggal sama kita tapi di agamanya biarin. Tapi banyak atau semuanya seluruh kaumnya masuk agama Islam. Ada yang masuk karena uang, karena Rasulullah kasih seperti kemarin bilang satu labangan atau laban itu 100 ekor unta, ada yang bilang 100 ekor atau 300 kambing untuk satu orang biar dia masuk agama Islam yang namanya mu'alaf. Itu Rasulullah. Ini Rasulullah. Tapi lihat bagaimana Allahumma hdi qaumi. Ya ighfir li qaumi. Wa fi riwayat Allahumma hdi qaumi. Beri hidayat kepada mereka. Semuanya masuk agama Islam setelahnya. Jadi akibat sabar itu bagus atau manis sekali. Akibat sabar. Kalau Rasulullah doa di waktu itu, waktu mereka ganggu, mungkin kita bilang di waktu Perang Uhud aja, di Perang Uhud. Setelah Perang Badr, Rasulullah menang. Perang Uhud, mereka membunuh berapa orang sahabat ya, walhasil dapat bala. Kalau Rasulullah angkat doa, angkat tangannya, doa biar Allah Ta'ala ambil mereka atau habis, Allah Ta'ala bisa terima. Dalam satu hari sudah selesai. Tapi Rasulullah bilang enggak, kita tunggu. Setelah berapa tahun, mereka masuk agama Islam. Akibat sabar. Kalau Rasulullah tidak sabar, bisa habisin sudah selesai. Sayyidina Nuh alaihi salam, cerita yang tadi, kita tahu dakwahnya 950 tahun. 900. Tapi setelah 900, setelah Allah Ta'ala bilang sama beliau, ya wahai Nuh, innahu la yu'min illa man qad aman. Gak ada tambahan orang lain masuk agama Islam atau agamamu kecuali yang sudah ada sama kamu. 80 orang dalam riwayat. Dia baru doa, apabila tadra al-ardi minal kafirin dayana. Wahai Tuhan, jangan kamu tinggal satu orang di atas bumi ini, orang kafir. Ya Allah Ta'ala kasih hujan atau banjir tersebut yang semuanya yang di bumi ini mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus hadis yang kedua. Jadi sebentar Ustazah, saya lupa. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, sabar al-anbiya. Orang Nabi bagaimana sabarnya lebih banyak atau lebih besar dari kita. Yang kedua, min akhlaq al-anbiya muqabalat al-jahd bil ghufran. Itu dari akhlak atau dari sifat para nabi. Itu kalau ada yang ganggu, mereka maafi. Itu yang namanya khudhil afwa, atau di ayat lain khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Orang yang mencaci maki atau gosip, kamu harus biarkan. Itu namanya, itu sifat para nabi. Nabi Muhammad nanti kita belajar di buku sirah, ada berapa orang yang datang menghina Nabi Muhammad saya tidak lihat, ya biarin. A'rid 'anil jahilin. Jadi seluruh nabi seperti itu. Mereka bukul sampai keluar darah, dia masih doa kepada mereka, ini luar biasa.
Jadi seluruh Nabi sifatnya. Yang mau jadikan Nabi Muhammad contoh harus belajar akhlak, harus tahan, harus sabar. Bisa atau tidak ya Syekh, saya tidak mungkin bulan menghina saya atau buku saya diam aja bilang ya maaf. Itu tidak mungkin. Bisa ya kalau kamu lihat pahala, kalau kamu kasih bayangan pahalamu atau yang dapat di hari kiamat pasti kamu. Lanjut yang ketiga faqad syujja wajhu sarwada min yawm Uhud wa lam yazid ala an qala Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Lanjut hadis yang berikutnya. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, tidaklah seorang muslim pun yang ditimpa kesusahan, penyakit, gelisah, sedih, derita, duka, hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan sebab tersebut Allah hapuskan dosa-dosanya. La ilaha illallah. Hadisnya ini kecil, tapi semuanya yang di dalam hidup kita, yang terjadi di dalam hidup kita sudah ada di sini. Tidak ada seorang apa itu muslim pun muslim. Berarti lihat syaratnya bukan yang harus ahli taat besar, itu masalah lain nanti. Kita belajar di hadis 40. Man adali waliyan, yang ganggu waliku. Tapi ini muslim aja. Artinya muslim sesuai yang dia bisa. Salat, biasa, ibadah, zikir ya. Sesuai yang dia mampu. Oke. Yang ditimba atau timpa. Kasusuhan. Kasusahan. Ya. Di dalam hidup kita ada beberapa hal yang susah. Ya, rezeki kamu kalau susah berarti ini masuk di doa ini, di hadis ini. Anak kamu tidak bisa istiqamah, ini susah. Pendidik ini masuk. Suami saya susah mungkin bilang jalan yang bagus. Istri saya susah jalan yang bagus. Harta saya, anak saya, kerjaan saya itu kalau hal yang susah di dalam hidupmu, apa itu? Apa yang terjadi? Terus yang susah sama yang apa lagi? Penyakit. Inilah lihat. Penyakit. Setiap orang punya. Nggak ada. Ini tadi kita bercanda sama Ustazah Aida. Setiap orang yang kena flu aja dapat pahala. Masuk di hadis ini. Karena masuk namanya penyakit. Kalau di dalam bahasa Indonesia bilang kurang sehat. Tapi kurang sehat artinya apa? Artinya sakit. Kurang sehat. Mereka pakai kata yang bagus, kurang. Itu katanya bagus. Saya sendiri lihat ini kata bagus, kata mulia. Kenapa? Karena mereka masih ingat nikmat-nikmat yang lain. Kalau sakit flu, berarti seluruh badan saya sehat. Kecuali itu kurang. Bagus, lebih afdal dari sakit. Orang Arab bilang marid. Marid ya jadi khawatir. Marid apa? Tapi kurang sehat kita bisa paham. Mungkin kurang tidur, mungkin kurang istirahat, mungkin flu, mungkin batuk. Tapi sakit, kiranya besar. Terus apa lagi? Gelisah. Ya, berapa hal yang menjadikan gelisah? Itu anak saya tidak datang dari sekolah. Biasa jam 3. Hari ini sudah lewat. Biasa jam 3. Jam 3 top ya bahasa Jawa. Top atau apa itu. Dia masuk rumah. Sekarang jam 3 sudah 15. Jam 3.30 belum datang. Mulai tania. Ini yang namanya gelisah. Dapat pahala atau tidak? Ini contohnya aja, Kak. Saya kasih contoh biar kita masukin semuanya gelisah. Anak saya untuk salat, ibadah, untuk zikir, untuk suami, untuk rezeki saya. Ini gelisah. Ya, tidak bisa tidur karena anak lagi kemarin di pondok mereka bilang sakit. Dia yang sakit. Tapi saya gelisah di rumah. Dapat pahalanya. Apa itu? Sama lagi apa lagi? Sedih. Ya, sedih. Kadang-kadang kamu tidak ada urusan sama masalah orang lain, tapi tetap ikut sedih. Oh, Syekh itu sedih, orang lain juga, kamu jadi sedih.
Saudara kita yang di Gaza sekarang, di Lebanon, kita tidak bisa apa-apa. Tidak ada urusan sama kita, tidak keluarga. Tapi kita sedih atau tidak? Semoga Allah Ta'ala jadikan atau kasih bahagia. Terus apa lagi? Derita. Nah, derita, apa itu derita yang tadi? Ada. Atau gangguan, derita. Terus duka, huznun. Terus ya, Duri. biar kumpul ini semuanya Rasulullah jelasin. Sehingga duri itu semuanya pikirannya banyak atau masalahnya mungkin bilang ganggu kita besar. Tapi duri kecil. Ya. Juga duri dapat pahala ya bilang. Rasulullah bersabda, "Hatta syaukah yushakuha illa kaffartahu bihi min khataya." Nah, sehingga apa itu? Hingga duri yang memasuknya. La ilaha illallah. Duri itu. Duri yang menusuk. Menusuk, ya menusuk. Duri. Kadang-kadang ibu lagi bahasa Indonesia bilang apa itu? Bersihin rumah ya kan? Kena. Itu dapat keluar darah sedikit itu. Itu dapat pahala. Duri kecil. Kita mungkin di dalam setiap hari lagi mau ibu-ibu kadang-kadang mau apa itu potong bawang itu kena sedikit ujung pisau sedikit aja itu dapat pahalanya apa itu dari tadi kita jadi hidup kita semuanya yang ada di dalam hidup kita jadikan saya sedih atau macamnya yang tadi kita belajar dapat pahalanya apa itu coba baca Pahalanya itu apa lanjut hadis tadi hatta syauka duri hapuskan dosa-dosanya. Sebab tersebut Allah hapuskan dosa-dosanya. hapuskan dosa-dosa. Jadi yang banyak musibah banyak ya yang seperti tadi ya dosanya keluar. Sampai dalam riwayat hadis lain itu ada beberapa orang yang saya sering bilang nih derajatnya di surga itu tinggi. Tapi orangnya tidak bisa istiqamah ibadah, salat, puasa. Ya, salatnya biasa aja. Tidak bisa tambah seperti orang yang saleh itu mungkin banyak tahajud banyak, baca Quran banyak, zikir ya orangnya biasa aja. Tapi Allah Ta'ala mau fulan ini naik ke derajat yang Allah Ta'ala sudah tertentu untuk fulan, kasih bala dia naik sampai. Jadi kita nasallallahu an sabbirana. Tapi ya masalah ini yang dari tadi ini kita belajar bisa sabar atau tidak? Bisa sabar dari tadi semua kesusahan, menyakiti, gelisah, sedih. Kalau sedih bisa sabar atau saya bicara ke sana ke sini. Sekarang sudah mungkin rasa sabar itu atau sifat sabar sudah tidak ada. Bulan anaknya sakit dia tulis, ya Allah anak saya tulis di Instagram, di Facebook, di ini ke sana ke sini. Kamu lagi bilang ke siapa? Kenapa? Coba tanya diri sendiri. Kenapa saya taruh di Facebook? Kenapa taruh di Instagram? Teman saya 1 juta atau 500.000 atau kurang lebih atau 200 atau 100, 20. Kenapa kamu taruh di situ? Kaya itu kamu tidak terima takdir Allah Ta'ala. Hati-hati. Kadang-kadang salah kita seperti itu. Saya taruh di situ, artinya apa? Tujuannya apa? Kaya kamu tidak terima takdir Allah Ta'ala. Biar mereka lihat ini dapat bala. Kadang-kadang ya ria. Dia tahu fadilahnya seperti hari ini. Taruh biar mereka lihat saya yang dapat bala, selalu bala. Berarti saya kurang Ta'ala. Ini bahayanya lebih dari yang tadi. Karena apa itu dia lihat diri sendiri saya saleh atau apa ini dapat pahala. Ya apa yang bilang dapat pahala kamu lagi ikut atau riya. Kalau kamu kasih tahu kepada siapa biar mereka bilang fulan ini atau fulan itu sudah tidak ada pahala sama sekali. Insyaallah salamah wal afiyah.
Mungkin kadang-kadang ada beberapa orang yang saleh, saya sudah pernah berkali-kali sama teman yang saya bilang teman dalam, kalau lihat dia tulis, "Ya Allah, sembuhin anak saya," atau "Ya Allah, sembuh anak saya." Ya, kenapa taruh di sini? Kalau kamu mau doa, doa sendiri. Dia bilang, "Kalau ada teman yang saleh doain kepada anak saya, ini masih niatnya bagus. Tapi taruh di Facebook, Instagram, manfaatnya. Coba lihat tujuanmu apa." Allah selamat alafiyah. Jadi kita harus apa? Harus sabar. Oke, kalau ini lihat hadis ini masih kita lanjut sama cerita atau keadaan atau hal Nabi Muhammad SAW waktu bala. Apa itu hadis? Qala wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Tadi bilang biar kita perbaiki yang di pikiran kita, bukan kita yang sakit aja atau kena kesusahan atau sedih atau macamnya. Enggak, para nabi juga. Ini lihat di waktu Rasulullah kena sakit demam. Ada di riwayat hadis lain ini waktu sakaratul maut. Di waktu sebelum Rasulullah wafat. Di penyakit yang terakhir. Ada yang bilang di riwayat lain ini enggak, ini sakit Rasulullah sakit biasa demam. Demam. Abdullah bin Mas'ud dia bilang saya masuk. Lihat Rasulullah SAW apa? Coba baca Ustazah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, aku masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang demam. Aku berkata, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh demam berat sekali. Beliau Ya, bersabda, tunggu demam berat sekali. Innaka tu'aku wa'an syadidan. Ya, Ibnu Mas'ud tahu dari mana? Kita tahu kalau masuk kepada orang yang sakit langsung bisa tahu dia lagi sakit atau tidak. Dari wajahnya kita bisa bilang, bisa paham ini sakit benar-benar atau sakitnya ya sedikit. Ada yang sakitnya tadi, tapi sekarang sudah lumayan atau sudah lebih afdal dari tadi. Lihat wajahnya mulai berubah. Tapi kalau sakit pasti wajahnya pucat. Apalagi ini kalau masuk di waktu demamnya lagi tinggi, mungkin wajahnya merah, mungkin dari tanda-tanda yang biasa. Terus, fakultu ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Itu tadi bilang demam. Demam nggak ada yang tahu. Tapi bisa, nggak ada yang tahu bagaimana dalamnya. Tapi bisa lihat tanda-tanda atau alamat di wajah orang tersebut. Orang tersebut. Lanjut, ha? beliau bersabda, tentu, sesungguhnya aku merasakan sakit seperti yang dirasakan dua orang lelaki di antara kalian. La ilaha illallah. Gimana Aku derajat mereka? berkata, Minta. Bagaimana derajatnya? Kita ya, kalau kita tanya sama diri sendiri. Kalau demamnya berat atau itu bagaimana? Kita tidak kuat. Ada berapa orang pingsan kalau demamnya tinggi ya kan? Ada yang sudah tidak bisa tahan makan atau minum ya harus. Tapi Rasulullah bersabda, ya betul, saya artinya lebat 2 kali seperti 2 orang panasnya atau demamnya atau rasa sakit di badan Nabi Muhammad seperti ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana kita bisa masukin ke akal kita sakit seperti 2 orang? Satu orang atau Nabi atau manusia, tapi sakitnya dapat seperti 2 orang. Badannya kuat. Badannya kuat. Seperti biasa, saya biasa bercanda di sini sama orang Indonesia. Kalau kita orang Arab ini, ya kadang-kadang di sini. Kadang di sini saya cek darah 300, 340, tapi tetap lanjut ngajar. Tapi kalau orang Indonesia 300 sudah bawa rumah sakit. Kenapa? Beda badan. Juga ini lihat Nabi beda sama yang lain juga. Dia bilang demam saya itu lebih kuat dari atau kalau bagi kepada 2 orang itu bisa. La ilaha illallah. Tapi dari ini kita paham pahala mereka
atau musibah atau bala-bala yang turun kepada Nabi pasti lebih berat dari bala-bala yang kena kepada umatnya. Lanjut, ha? Aku berkata, apakah ini berarti engkau mendapat 2 pahala? La ilaha Rasulullah illallah. Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tentu seperti begitu. Tidak seorang Tentu muslim. seperti itu untuk Nabi Muhammad SAW. Mm-mm. Artinya dapat 2 pahala. Oke. Tapi Rasulullah mau kasih kabar gembira kepada Abdullah bin Mas'ud. Jangan kamu pikir itu untuk kita aja, para Nabi. Atau saya dapat pahala karena saya Nabi. Lanjut, bilang apa? Ma'amin muslimin. Tidaklah seorang muslim pun yang merasakan sakit sampai tusukan duri sekalipun, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Lalu Allah gugurkan kesalahannya seperti pohon menggugurkan daunnya. La ilaha illallah. Jadi tinggal kita ridha ya, rela, terima. Sudah, ini dapat dari Allah Ta'ala, terima. Jangan kasana kasini, jangan ini bilang ke fulan, apalagi kalau penyakitnya lama atau panjang. Kadang-kadangnya 1 tahun, 2 tahun, dia sudah yang datangnya, saya sudah 2 tahun, Allah Ta'ala kirim bala ini. Kenapa saya ini kayak tidak, ini pahalanya bisa hilang. Tapi kalau terima takdir Allah Ta'ala, ridho, ikhlas, bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya pahalamu itu yang tadi bilang. Apa itu? Kafarallahu biha sayyiatihi. Dosa-dosa kamu sudah ampuni. Wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Ya Allah. Artinya walau dosamu banyak bisa tadi bilang apa itu? Menggugurkan. Gugur. Mm-mm. Tapi siapa itu? Orang yang apa? Sabar dan ridha. Orang yang paham. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Masya Allah. Lanjut. Syekh, ya suaranya kadang kecil, kadang besar, Syekh. Enggak tahu kalau mic sudah mulai rusak, Allahu a'lam. Ya, lanjut 39. Dari Abu Hurairah, ia berkata, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, niscaya Allah timpakan musibah kepadanya. Harus saya jelas hadis ini atau sudah cukup? Jelasin. Karena lihat ini jelas sekali. Artinya itu pilihan Allah Ta'ala. Pilihan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Yang Allah Ta'ala hendaki apa itu? Kasih kebaikan. Kebaikan kepada orang tersebut. Kasih apa? Yusib minhu. Yusib minhu itu umum. Yusib atau yusab. Ya tidak masalah riwayatnya. Tapi tujuannya sama. Mungkin di hartanya. Mungkin di badannya. Mungkin di keluarganya. Mungkin yang penting yang tadi jadi apa tadi bilang Gelisah. jadi gelisah, jadi apa itu kesusahan, ya itu masuk di riba. Yusib minhu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau dapat bala atau musibah harus kita terima dalam ridha, ikhlas. Ja'alna Allah wa iyyakum min ahli sabri. Al-mu'min la yakhlu min illatin aw qillatin aw dhillah. Tiap orang mukmin tidak selamat dari illah kesusahan hidupnya, makanannya, rezekinya. Itu enggak ada. Harus ada. Terus kadang-kadang dia tidak ada kesusahan itu di hidupnya enggak ada. Jadi illah. Kadang-kadang kita lihat orang kaya, hartanya ya milioner ya kan. Tapi tidak bisa makan. Karena dokter bilang sama beliau tidak boleh makan. Ini harus makan. Ini namanya illah. Ada penyakit.
Ada berapa orang bukan makanan, enggak, dia jalan, tidak bisa jalan. Dia kaya tapi tidak bisa jalan. Itu namanya illah. Tidak ada manfaat dari harta. Mereka bawa ke sana, ke sini, ke situ ya, membawa ke luar keluar negeri atau negara, tetap dia sakit. Berarti enggak ada yang selamat dari illah atau illah penyakit. Yang ketiga itu zillah. Zillah menghina. Wa innama kana ma yusibu minhu khairan halan lima fihi min al-luju' ila Allah ta'ala. Karena itu tadi kita bilang illah, dosa, makan rezekinya, atau zillah, menghina diri sendiri. Ya mungkin bisa ada berapa alasan lagi, berapa sebab juga. Atau illah, kaidatnya itu apa untuk orang mukmin? Biar dia kembali ke Allah. Ini lihat siapa itu kemarin? Ada satu kemarin bilang apa itu? Kadang-kadang itu yang kita juga sendiri sudah kena atau ada hal yang mungkin bilang jadikan saya gelisah atau doa dalam keadaan ikhlas dalam 2 hari 3 hari sudah masalah tersebut mungkin bilang jalan atau sudah sukses atau lancar atau sudah Allah Ta'ala perbaiki hal tersebut. Itu kapan? Karena kita balik ke Allah Ta'ala. Tapi kalau saya masih ke sana, ke sini, ke situ, ya tidak bisa. Ini halnya mungkin setiap orang sudah sudah pernah jadi seperti itu. Contohnya bagaimana? Saya lagi cari sesuatu atau minta sesuatu, pergi ke fulan. Dia bilang nggak bisa. Ke fulan nggak bisa. Ke fulan nggak bisa. Sampai kayak sudah pintunya itu tutup. Doa saya bangun atau akhir malam, ya Allah bantu saya, ini susah hal keadaan saya, sudah pergi ke fulan tidak bisa ya Allah. Ya tiba-tiba dapat atau ada yang bantu saya. Itu sudah pernah kita seperti ini, kadang-kadang anak, kadang-kadang ujian. Kadang saya sendiri sudah berkali-kali untuk ujian di waktu kuliah atau di sekolah. Ya, minta tolong dari fulan, minta ke fulan, ke fulan, ke fulan, mereka enggak. Jadi saya doa, ya Allah bantu saya. Waktu ujiannya jadi lancar. Itu di dalam hidup kita banyak sudah kena seperti itu atau ketemu seperti itu mungkin bilang biar kita, karena kita balikin masalah ke Allah. Itu harus kita paham hal ini dari awal. Ini lihat ada berapa cerita orang yang kena penyakit dia kaya. Berapa orang yang ceritanya di Yaman juga mereka bilang. Dia kaya, Masya Allah. Rezekinya lancar, bagus, Alhamdulillah. Waktu mulai kena penyakit tersebut, dia cari obat ke sana, ke sini, ke situ, ya enggak ada. Mereka sudah bilang, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi setelah dia putus asa dari kata-kata dokter, balik ke Allah Ta'ala, doa, istighfar, munajat dalam keadaan yang menghina di hadapan Allah Ta'ala, ya dapat kesembuhan atau sudah sembuh. Saya sendiri ketemu satu orang bilang seperti itu. Mereka dokter bilang sama beliau, ya anakku, kamu balikin ayahmu ke rumah, tunggu kapan dia wafat. Sudah. Karena mereka di ilmu mereka ini orangnya tidak mungkin sembuh. Tapi dia bilang setelah itu, dia orangnya kaya. Setelah itu saya kumpul berapa orang juga, saya keluarin dari harta ayah itu berapa harta, berapa ribu rial, kasih sedekah. Sedekah itu niat angkat bala di ayah saya. Juga saya baca surat Yasin 3 kali, dia bilang 3 kali. Tapi setelahnya saya doa dalam keadaan yang tadi bilang khusyuk, khudu, hatinya, hadir hati. Sungguh-sungguh dari Allah Ta'ala mau sembuh ke ayahnya. Dia bilang setelah berapa hari, 3 hari, 4 hari, ayah saya sudah, kemarin dokter bilang sudah, kamu balikin, tunggu kapan dia wafat.
Dia panggil, wahai fulan, saya bilang maaf, ayah saya mau apa? Sebelum sebelum salat subuh. Dia bilang setelah saya salat akhir malam, doa dalam keadaan nangis ya, maksudnya khusyuk kepada Allah Taala. Dia bilang, saya dengar ayah saya manggil fulan, saya pikir seperti biasa mau ganti itu bajunya. Kadang-kadang karena dia tidak bisa keluar ke kamar mandi. Saya pikir seperti itu. Tapi datang, ayah bilang sama saya, ayo bantu saya mau kamar mandi. Sudah berapa hari? Dia 3 bulan. 3 bulan tidak bisa berdiri dari atas kasur. Dia bilang, ayah saya bilang, bawa saya ke kamar mandi. Gimana? Enggak. Tidak bisa saya, Pak. Kamu bawa saya aja. Dia bilang saya langsung pegang atau bantu dia berdiri sendiri. Pergi kamar mandi. Ini setelah setengah jam, 1 jam. Dari doa. Tadi. Dan setelah baca Yasin. Maksudnya dari cerita ini, maksudnya kalau kita balik ke Allah Ta'ala, ya dapat. Tapi kadang-kadang hukuman tersebut biar kita balik. Ada berapa orang ya mungkin bilang kurang sama, kurang ibadah. Tapi kalau dapat musibah seperti ini, 1 kali, 2 kali, 3 kali, wah saya kurang ibadah, harus saya balik ke jalan Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang atau musibah tersebut biar kita balik ke jalan Allah Ta'ala. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli sabri wal yaqin wal ikhlas wat taqwa innahu akramun wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.